Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hidupnya hancur hanya karena satu keputusan kecil, Keputusan yang terlihat sepele. tapi akhirnya menyeret dia ke dalam lingkaran utang, bunga mencekik, dan teror yang tak berujung? Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang dramatis. Kisah tentang bagaimana pinjaman online bisa mengubah hidup seseorang dari tenang menjadi penuh ketakutan. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan hanya tentang dia, tapi bisa jadi juga peringatan untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai, coba ketik di kolom komentar, asal kota kalian dari mana. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya. Hidup seorang pria bernama Arman bisa dibilang sederhana. Ia bekerja di sebuah pabrik di pinggiran kota, dengan gaji pas-pasan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan, uang yang masuk dan keluar selalu sama, tak ada lebihnya. Namun Arman tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin keluarganya bisa makan, anaknya bisa sekolah, dan hidupnya berjalan tanpa masalah. Namun pada suatu hari, masalah besar datang. Anak sulungnya tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, sementara tabungan yang ada hampir tidak seberapa. Arman mencoba meminjam ke teman kerja, tapi semua menolak halus. Katanya, kondisi mereka juga sedang sulit. Arman pun mulai merasa terdesak. Malam itu ia duduk di teras rumahnya dengan wajah gelisah. Rokok di tangannya habis satu persatu, tapi solusi tidak juga muncul. Ia berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang cepat tanpa banyak syarat. Dan di tengah kebingungan itu, sebuah iklan di ponselnya muncul. Iklan yang sederhana tapi langsung menarik perhatiannya. Butuh uang cepat? Pinjaman cair hanya dalam hitungan menit. Tanpa jaminan, cukup KTP saja. Arman menatap layar ponselnya cukup lama. Ada rasa ragu, tapi juga ada harapan. Baginya, ini seperti jalan keluar yang datang di saat paling genting. Ia belum tahu apa yang menunggu di balik pintu itu. Yang ia tahu, keluarganya butuh pertolongan, dan pertolongan itu ada di depan mata. Dan disitulah langkah pertamanya dimulai. Langkah yang akan menyeret Arman ke dalam cerita gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, pikiran Arman tak bisa lepas dari iklan pinjaman online yang ia lihat. Tulisan sederhana itu terus terbayang, seperti suara yang berbisik di kepalanya. Cair cepat, tanpa ribet. Besoknya, saat istirahat makan siang di pabrik, ia kembali membuka ponselnya. Iklan serupa muncul di media sosial, seolah sengaja menghantuinya. Kali ini bahkan lebih menggoda, dengan kalimat yang terasa menenangkan, "Kami siap membantu kebutuhan darurat Anda. Proses mudah, bunga ringan, semua aman." Arman membaca berulang kali. Katanya aman, katanya bunga ringan. Hatinya mulai percaya. Di dalam dirinya ada pertempuran yang tak terlihat. Satu sisi penuh keraguan, takut jika ini hanya jebakan. Tapi sisi lain begitu putus asa, karena anaknya masih terbaring lemah di rumah sakit dan tagihan semakin menumpuk. Dalam benaknya, suara hati kecil berulang-ulang berkata, "Tak apa meminjam sedikit, nanti pasti bisa dibayar." Harapan itu seperti cahaya kecil di tengah gelapnya masalah. Malam harinya, Arman kembali menatap wajah anaknya yang terlelap dengan selang infus di tangan. Ia menggenggam tangan kecil itu sambil berbisik, "Ayah janji akan cari jalan." Dan di detik itu, keraguan Arman seolah lenyap. Baginya, yang penting anaknya selamat, urusan nanti bisa dipikirkan kemudian. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol download di layar ponselnya. Aplikasi pinjaman itu mulai terpasang. Arman menarik napas panjang, tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan membuka pintu ke dunia penuh bayangan yang menakutkan. Aplikasi pinjaman online itu kini sudah terpasang di ponsel Arman. Dengan hati-hati ia membukanya. Tampilan awalnya sederhana, dengan warna mencolok dan kata-kata yang menenangkan. Pinjam sekarang, bayar belakangan. Arman ragu-ragu, tangannya sempat bergetar sebelum menekan tombol ajukan pinjaman. Formulirnya singkat, hanya meminta foto KTP, nomor telepon, dan beberapa data pribadi. Ia kaget betapa mudahnya semua itu. Tidak ada wawancara, tidak ada jaminan, hanya beberapa menit saja. Setelah mengunggah semua persyaratan, layar ponselnya menampilkan tulisan besar. Pengajuan sedang diproses. Arman menunggu sambil berdebar. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, seperti menanti sebuah keputusan penting dalam hidup. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk. "Selamat, pinjaman Anda telah disetujui. Uang akan segera ditransfer ke rekening Anda." Arman tercengang. Ia membuka aplikasi bank,
Dan benar saja, uang itu sudah masuk cepat sekali. Perasaan lega menyelimuti dirinya. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia bisa tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, syukurlah, akhirnya ada jalan keluar. Ia langsung membayar biaya rumah sakit anaknya, dan malam itu ia bisa tidur dengan lebih tenang. Namun Arman tidak tahu rasa lega itu hanyalah sementara. Di balik kemudahan yang ia rasakan, sebuah jerat halus telah melingkupi dirinya. Jerat yang perlahan akan menutup rapat dan membuatnya sulit bernapas. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih ringan bagi Arman. Pinjaman pertama itu benar-benar menolongnya melewati masa sulit. Biaya rumah sakit sudah terbayar, anaknya pun berangsur pulih. Dalam hati, ia merasa pinjaman online bukanlah hal menakutkan, justru seperti sahabat yang datang di saat genting. Setiap kali membuka aplikasi, Arman melihat tulisan-tulisan yang menenangkan. Tepat waktu bayar, makin mudah pinjam lagi. Kata-kata itu seperti janji manis yang membuatnya semakin percaya. Jumlah cicilan yang harus ia kembalikan terlihat kecil di awal. Arman berpikir, ini gampang. Gaji bulan depan pasti cukup untuk melunasinya. Malam itu, sambil duduk di ruang tamu, Arman bercerita pada istrinya. Ia mengatakan bahwa semua sudah beres. Anak mereka bisa pulang sebentar lagi, dan hutang pinjaman hanya sedikit. Senyum istrinya membuat hatinya semakin tenang. Ia merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Hari-hari berjalan normal. Arman kembali bekerja, istrinya bisa fokus merawat anak-anak dan suasana rumah terasa damai. Dalam pikirannya, pinjaman online hanyalah batu loncatan kecil, bukan masalah besar. Namun, apa yang terlihat manis di awal tidak selalu tetap sama. Seperti gula yang larut dalam air, manis itu perlahan akan menghilang. Dan tanpa disadari, langkah-langkah kecil Arman sudah semakin masuk ke dalam lingkaran yang lebih dalam. Beberapa minggu setelah anaknya sembuh, hidup Arman kembali berjalan seperti biasa. Ia bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang dengan wajah lelah namun lega karena keluarga sehat. Pinjaman pertama masih tersisa, tapi ia merasa tidak terlalu berat untuk dilunasi. Namun hidup sering memberi kejutan yang tak terduga. Suatu malam, motor Arman mogok parah ketika ia dalam perjalanan pulang. Bengkel mengatakan butuh biaya besar untuk mengganti beberapa onderdil. Tanpa motor, Arman akan sulit pergi bekerja. Arman pulang dengan hati gelisah. Di ruang ia terdiam lama sambil menatap kosong ke arah dinding. Kalau pakai gaji bulan depan, pasti tidak cukup untuk semua kebutuhan, pikirnya. Ia mencari-cari solusi, tapi jalan terasa buntu. Lalu, seperti kebiasaan, ia kembali membuka ponselnya. Aplikasi pinjol yang pernah menolongnya masih terpasang di layar utama. Ada notifikasi yang muncul. Pinjaman baru tersedia untuk Anda. Jumlah lebih besar, proses tetap cepat. Arman menatap pesan itu lama sekali. Rasa ragu sempat datang, tapi bayangan motor yang tidak bisa dipakai membuatnya semakin panik. Ia kembali berpikir, kalau sekali lagi mungkin tidak masalah. Nanti bisa dicicil sedikit demi sedikit. Dengan napas berat, ia akhirnya menekan tombol ajukan pinjaman lagi. Uang itu kembali cair dengan mudah. Arman merasa lega, motornya bisa diperbaiki, pekerjaannya terselamatkan. Namun ia tidak sadar bahwa langkah keduanya ini adalah pintu yang semakin membawanya ke dalam jebakan yang lebih dalam. Awalnya si Arman masih merasa tenang. Ia berpikir dengan gaji bulan depan hutang pinjaman bisa ia cicil. Namun ketika tanggal jatuh tempo tiba, kenyataan yang ia hadapi tidak seindah yang dibayangkan. Jumlah tagihan ternyata jauh lebih besar daripada yang ia kira. Bukan hanya pokok pinjaman, tapi juga bunga harian yang terus bertambah. Arman terbelalak melihat angka di layar ponselnya. Pinjaman pertama yang seharusnya ringan, kini hampir 2 kali lipat dari jumlah awal. Begitu pula dengan pinjaman kedua, bunganya melonjak tajam hanya dalam hitungan hari. Ia mencoba menghitung ulang dengan pensil dan kertas, namun hasilnya tetap sama. Gajinya tidak cukup, bahkan setelah dipotong kebutuhan rumah tangga. Arman mulai merasakan sesak di dada. Ia merasa seperti terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, angka-angka tagihan itu muncul di kepalanya. Wajah istrinya, anak-anaknya, dan tumpukan kebutuhan rumah berkelebat dalam pikirannya. Ia berbisik pelan, bagaimana aku bisa melunasinya? Yang lebih menakutkan, aplikasi pinjol itu terus mengirim notifikasi. Segera bayar! Hindari denda yang lebih besar. Pesan-pesan itu membuat jantung Arman berdegup kencang setiap kali ponselnya berbunyi. Bunga yang mencekik itu baru saja menunjukkan wujud aslinya.
Dan Arman sadar jalan keluar yang ia kira aman ternyata hanyalah pintu menuju jerat yang lebih mengerikan. Hari itu Arman baru saja pulang kerja. Badannya lelah, keringat masih menempel, dan ia ingin segera beristirahat. Namun begitu sampai di rumah, ponselnya terus bergetar. Ada nomor tak dikenal yang masuk berkali-kali. Awalnya Arman mengabaikan. Ia pikir itu hanya telemarketing biasa. Tapi ketika dering tak berhenti, ia pun akhirnya mengangkat. Suara di seberang langsung terdengar keras dan dingin. "Halo, ini dengan Arman? Kami dari pihak penagihan. Anda punya kewajiban yang belum dibayar. Kapan akan melunasi?" Arman terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia berusaha menjawab dengan tenang, Saya akan bayar, tapi belum ada uangnya sekarang. Saya sudah butuh waktu." Namun suara itu tidak mau mendengar alasan. Nada bicaranya semakin tinggi. "Tidak ada alasan. Kalau tidak segera dibayar, jumlahnya akan terus bertambah. Ingat, kami bisa mencari tahu semua data Anda." Kalimat itu membuat Arman kaku. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski malam itu udara cukup sejuk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan nyata dari hutang yang diambilnya. Telepon itu seolah menjadi pintu menuju mimpi buruk yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan ia tahu ini baru permulaan. Sejak telepon pertama itu, hari-hari Arman tidak lagi tenang. Setiap kali ponselnya berbunyi, dadanya langsung berdegup kencang. Nomor yang berbeda-beda terus muncul, tapi suaranya selalu sama. Dingin, kasar, dan penuh tekanan. "Bayar sekarang juga, kalau tidak siap-siap saja." Begitu suara di seberang. Ada pula yang berkata, "Kami tahu alamat rumahmu, jangan sampai malu di depan tetangga." Ancaman itu menghantui pikirannya siang dan malam. Arman yang biasanya pulang kerja dengan senyum lelah, kini selalu terlihat murung. Istrinya mulai curiga, namun ia tak sanggup menceritakan semuanya. Baginya, itu hanya akan menambah beban keluarga. Malam-malam Arman semakin berat. Notifikasi pesan masuk silih berganti, isinya kata-kata kasar yang menusuk hati. Ia mencoba mematikan ponsel, tapi rasa takut justru makin besar. Ia merasa seperti dikejar bayangan gelap yang tak pernah lelah. Setiap detik terasa seperti bom waktu. Bahkan suara motor berhenti di depan rumah membuatnya waspada, seolah para penagih itu benar-benar akan datang. Arman mulai kehilangan rasa aman. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti penjara. Dan dari dalam dirinya tumbuh rasa takut yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu istrinya Arman sedang menyiapkan makan malam ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor asing muncul di layar. Tanpa curiga ia mengangkat. Namun suara kasar langsung menyambar telinganya. "Suamimu punya hutang. Kalau tidak segera dilunasi, kami akan sebarkan foto dan datanya ke semua kontak." Wajah istrinya pucat seketika. Tangannya gemetar memegang ponsel, sementara anak-anak yang sedang bermain di ruang tamu melihat ibunya ketakutan. Ia langsung menutup telepon dan menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Bang, apa maksudnya ini?" Tanyanya dengan suara bergetar. Arman terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. Ia tak mampu menjawab, hanya bisa menunduk dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk ke ponsel istrinya. Isinya ancaman lebih keras dengan kata-kata kasar yang tak pantas dibaca. Beberapa bahkan menyebut nama anak mereka. Sejak hari itu, teror tidak lagi hanya ditujukan pada Arman. Istrinya, bahkan keluarganya, ikut menjadi sasaran. Telepon datang bergantian, siang dan malam, seolah tidak memberi ruang untuk bernapas. Rasa malu mulai menghantui mereka. Istri Arman takut membuka pesan, takut mengangkat telepon. Anak-anak yang masih kecil ikut merasa tegang melihat orang tuanya panik setiap kali ponsel berbunyi. Arman sadar, masalah ini kini bukan lagi hanya tentang dirinya. Terornya sudah meracuni rumah tangganya, dan rasa bersalah itu semakin menghancurkan hatinya. Setiap hari, telepon dan pesan ancaman terus datang. Arman merasa terpojok. Istrinya mulai sering menangis diam-diam, dan anak-anak menjadi lebih pendiam karena merasakan ketegangan di rumah. Arman mencoba berbicara dengan pihak penagih. Memohon waktu, tapi jawabannya selalu sama. "Bayar sekarang, atau kami sebar datamu." Kata-kata itu menusuk telinganya, membuatnya semakin panik. Dalam kebingungan, Arman teringat ucapan dalam aplikasi pinjol itu. Tepat waktu bayar, makin mudah pinjam lagi. Ia berpikir, kalau ia bisa meminjam dari aplikasi lain, ia bisa menutup hutang sebelumnya. Mungkin itu akan menghentikan teror sementara waktu. Dengan napas berat, ia mencari aplikasi pinjol baru di ponselnya.
Dan ternyata ada begitu banyak yang menawarkan janji serupa. Cepat cair, tanpa ribet, bunga ringan. Kata-kata itu lagi-lagi menenangkan hatinya. Arman akhirnya mendaftar di aplikasi lain. Prosesnya sama mudahnya, bahkan lebih cepat. Dalam hitungan menit, uang kembali masuk ke rekeningnya. Ia langsung membayar sebagian hutang yang menumpuk. Untuk sesak, telepon berhenti dan rumah terasa sedikit lebih tenang. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Beberapa hari kemudian, tagihan dari pinjol baru mulai berdatangan. Jumlahnya lebih besar dari yang ia bayangkan. Arman tersadar, ia bukan keluar dari masalah, melainkan semakin dalam masuk ke jerat. Lingkaran setan itu kini sudah menjerat erat. Dan setiap langkah yang ia ambil justru semakin menenggelamkannya. Hari-hari Arman kini berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ponselnya berbunyi, tubuhnya langsung menegang. Entah itu telepon, pesan singkat, atau notifikasi biasa, semua terasa seperti ancaman yang siap menerkamnya. Ia tak lagi bisa menikmati waktu bersama keluarga. Saat anaknya bercerita tentang sekolah, pikirannya melayang pada angka-angka tagihan yang terus membesar. Saat istrinya tersenyum mencoba menenangkannya, Arman hanya bisa membalas dengan senyum kosong yang dipaksakan. Di tempat kerja, keadaannya tak lebih baik. Ponselnya bergetar tanpa henti, membuat ia sulit fokus pada pekerjaannya. Beberapa kali ia harus keluar dari ruang produksi hanya untuk mengangkat telepon, lalu kembali dengan wajah pucat. Rekan-rekannya mulai bertanya-tanya, namun Arman hanya menjawab singkat, ada urusan keluarga. Malam-malamnya semakin berat. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuatnya waspada. Ia takut jika benar-benar ada yang datang menagih secara langsung. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Begitu mata terpejam, ia seperti mendengar suara kasar penagih berteriak-teriak di telinganya. Rasa takut itu merayap ke seluruh hidupnya. Rumah tak lagi terasa aman, tempat kerja pun menjadi beban, bahkan jalanan yang ia lalui setiap hari seolah penuh bayangan yang mengejarnya. Arman kini hidup dalam ketakutan yang tak pernah berhenti. Dan ia sadar, dirinya semakin terjebak dalam kegelapan tanpa tahu di mana ujungnya. Tubuh Arman perlahan mulai menyerah. Malam-malam tanpa tidur, pikiran yang penuh ketakutan serta tekanan dari semua sisi membuatnya lemah. Ia sering merasa pusing, perutnya sakit, dan dadanya sesak. Istrinya mulai khawatir. Setiap kali melihat Arman duduk termenung dengan wajah pucat, ia bertanya, "Bang, kamu sakit? Periksa ke dokter ya." Tapi Arman hanya menggeleng pelan. Baginya, penyakit tubuh tak sebanding dengan penyakit pikiran yang ia rasakan. Di pabrik, ia beberapa kali hampir pingsan karena kelelahan. Rekan-rekannya menyarankan agar ia istirahat, namun Arman takut kehilangan pekerjaan. Bagaimana kalau gajinya dipotong? Bagaimana kalau ia malah diberhentikan? Pikiran itu membuatnya memaksa diri tetap bekerja, meski tubuhnya semakin lemah. Malam itu ia terbangun dengan keringat dingin. Dadanya terasa berat, napasnya pendek-pendek. Istrinya panik, segera memberi air minum dan memijat punggungnya. Arman berusaha tersenyum, seolah ingin menenangkan, tapi matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Stres dan teror dari hutang pinjol perlahan-lahan merusak tubuhnya. Bukan hanya hatinya yang hancur, kini kesehatannya pun ikut tergerus. Arman merasa ia tidak hanya dikejar oleh penagih, tapi juga oleh tubuhnya sendiri yang semakin tak sanggup menahan beban. Di pabrik tempatnya bekerja, Arman mulai kehilangan semangat. Setiap hari tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan konsentrasinya buyar. Ia sering salah hitung, salah pasang komponen, bahkan beberapa kali ditegur mandor karena hasil kerjanya berantakan. Ponselnya tak pernah berhenti bergetar. Saat sedang bekerja, telepon dari penagih terus masuk. Nada suara kasar terdengar sampai rekan-rekannya bisa mendengar sekilas. Mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Arman. Mandor akhirnya memanggilnya ke ruang kantor. Dengan nada serius ia berkata, "Man, apa yang terjadi dengan kamu belakangan ini? Kerja kamu kacau, pikiranmu jelas tidak fokus. Kalau begini terus, bisa-bisa kamu dikeluarkan." Arman hanya menunduk. Ia tak berani menjawab jujur. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa dirinya terjerat hutang pinjol dan diteror setiap hari? Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, merasa semakin tertekan. Di rumah, wajahnya muram. Istrinya mencoba menghibur, tapi Arman hanya diam. Ia tahu kalau pekerjaannya hilang, habislah semua. Gaji yang sudah pas-pasan itu saja masih bisa membantu bertahan hidup. Tanpa itu, ia tidak bisa membayangkan nasib keluarganya. Hidup Arman kini benar-benar terhimpit. Di satu sisi hutang menjerat, di sisi lain pekerjaan yang menjadi satu-satunya pegangan pun hampir lepas.
Hari-hari Arman semakin berat. Utang pinjol yang menumpuk membuat hidupnya seperti tercekik. Setiap kali ia berusaha menutup satu lubang, lubang lain justru muncul lebih besar. Telepon ancaman terus datang, pesan penuh kata kasar menghujani ponselnya tanpa henti. Di rumah istrinya sering menangis diam-diam. Anak-anak pun merasakan ketegangan. Mereka jarang lagi mendengar tawa ayah dan ibu seperti dulu. Suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh kekhawatiran. Pekerjaannya pun semakin terancam. Mandor sudah beberapa kali menegur, dan rekan-rekan kerjanya mulai menjaga jarak. Arman merasa sendirian. Seakan semua orang menjauh darinya, sementara ia sendiri tak tahu lagi harus berpegangan pada siapa. Malam itu, Arman duduk sendirian di teras rumah. Langit gelap tanpa bintang, angin malam menusuk tulang. Rokok di tangannya habis satu demi satu, namun kegelisahan tidak juga hilang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah, gagal sebagai manusia. Semua jalan terasa buntu. Dalam hatinya ia berbisik, apa gunanya aku ada di dunia ini kalau hanya membawa kesusahan? Itulah titik terendah dalam hidup Arman. Malam yang sunyi itu menjadi saksi seorang pria yang hampir kehilangan harapan, nyaris menyerah pada keadaan yang menjeratnya tanpa ampun. Di tengah keputusasaan yang mencekam, sebuah kejutan kecil datang ke kehidupan Arman. Siang itu, ia bertemu dengan seorang teman lama bernama Joko, yang kebetulan bekerja di pabrik yang sama. Joko melihat wajah Arman yang pucat dan murung, lalu menghampirinya saat jam istirahat. Man, kamu kenapa? Belakangan kelihatan beda sekali, tanya Joko dengan nada khawatir. Awalnya Arman enggan bercerita. Namun tatapan tulus Joko membuat hatinya luluh. Dengan suara pelan, ia akhirnya membuka mulut. Ia ceritakan semuanya tentang pinjaman online, ancaman hingga keluarganya yang ikut diteror. Joko terdiam mendengarnya. Matanya berkaca-kaca, lalu ia menepuk bahu Arman. Man, kamu nggak sendiri. Banyak orang terjebak di jalan yang sama. Tapi percaya, pasti ada jalan keluar. Yang penting kamu jangan menyerah. Kata-kata sederhana itu terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman merasa ada orang yang peduli, ada yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Malam itu, ia pulang dengan perasaan sedikit berbeda. Masalahnya memang belum selesai, ancaman masih terus datang, tapi di hatinya mulai tumbuh secuil harapan. Harapan bahwa mungkin hidupnya belum sepenuhnya hancur. Pertemuan dengan Joko memberi sedikit kekuatan baru bagi Arman. Kata-kata sederhana dari seorang teman lama itu terus terngiang di kepalanya. Pasti ada jalan keluar, jangan menyerah. Malam itu, Arman duduk bersama istrinya. Dengan suara berat, ia akhirnya jujur tentang semua utang pinjol yang menjerat mereka. Istrinya terdiam lama, air mata jatuh membasahi pipinya. Namun alih-alih marah, ia justru menggenggam tangan Arman erat-erat. Kita hadapi sama-sama, Bang, jangan dipendam sendiri. Dukungan itu membuat hati Arman sedikit lebih ringan. Esok harinya, ia mulai mencari informasi di internet tentang cara keluar dari jeratan pinjol. Ini banyak orang yang pernah terjebak. Sebagian berhasil bangkit, sebagian lainnya makin tenggelam. Arman juga memberanikan diri untuk menghubungi sebuah lembaga konseling keuangan yang ia temukan lewat rekomendasi Joko. Meski awalnya malu, ia perlahan menceritakan kondisi yang sebenarnya. Dari sana, ia mulai diberi saran langkah-langkah kecil untuk menghadapi situasi ini, seperti memprioritaskan kebutuhan pokok, berhenti gali lubang tutup lubang, dan mencoba negosiasi dengan pihak penagih resmi. Tidak mudah, ancaman masih terus datang, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Namun di stem hanya tumbuh tekad baru. Arman sadar, ia tidak bisa terus lari. Kalau ingin keluar, ia harus berani menghadapi. Hari itu, ponsel Arman kembali berdering. Nomor asing dengan nada panggilan yang sudah sangat ia kenal. Biasanya ia akan gemetar dan membiarkannya berdering sampai berhenti. Tapi kali ini berbeda. Dengan tangan bergetar, ia menekan tombol hijau. Suara kasar langsung terdengar. Kapan kau bayar? Jangan banyak alasan. Kalau tidak, datamu kami sebarkan. Arman menarik napas panjang. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha bicara dengan tegas. Saya tahu saya punya hutang. Saya tidak lari. Tapi jangan mengancam keluarga saya. Kalau kalian terus begitu, saya akan laporkan. Suasana hening sejenak. Di seberang, suara itu terdengar terkejut, lalu mulai meninggi lagi. Namun Arman kali ini tidak menutup telepon. Ia mendengarkanku lalu menjawab dengan tenang. Saya akan bayar sesuai kemampuan. Kalau kalian mau, kita bicarakan baik-baik.
Kalau tidak, saya tidak takut lagi. Tangannya masih berkeringat, tubuhnya gemetar, tapi ada perasaan aneh yang muncul. Sebuah keberanian kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Arman tidak hanya diam, tidak hanya takut, tapi berani melawan ancaman itu. Setelah telepon ditutup, Arman duduk lama dengan napas terengah. Meski ketakutan masih ada, ia merasa sedikit lebih kuat. Seperti seseorang yang baru saja menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan. Setelah keberaniannya menjawab telepon penagih, Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Ketakutan masih ada, tapi ia mulai sadar bahwa ia tidak sepenuhnya tak berdaya. Malam itu, ia berbicara lebih jujur pada istrinya tentang rencana kecil yang ingin ia lakukan. Mereka mulai duduk bersama, mencatat setiap pengeluaran rumah tangga. Uang untuk kebutuhan pokok ditempatkan paling atas. Sisanya mereka sisihkan sedikit demi sedikit untuk mencicil hutang. Tidak besar jumlahnya, tapi cukup membuat Arman merasa sedang melangkah maju. Joko, teman lamanya, juga sering datang memberi semangat. Kadang hanya dengan secangkir kopi sederhana di warung dekat rumah, mereka berbincang lama. Yang penting, kamu jangan lagi gali lubang tutup lubang, kata Joko. Sekarang fokus satu persatu. Jangan panik. Arman juga mulai berani membaca lebih banyak kisah orang yang berhasil keluar dari jeratan pinjol. Dari sana, ia belajar bahwa prosesnya memang panjang, tapi bukan mustahil. Hari-hari yang dulu hanya dipenuhi rasa takut perlahan berubah. Memang masih ada telepon kasar dan pesan ancaman, tapi kini Arman tidak selalu gemetar seperti dulu. Ia belajar membedakan mana penagih resmi dan mana yang hanya menakut-nakuti. Perlahan, ia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Bukan berarti masalah selesai, tapi setidaknya ia mulai berjalan ke arah yang benar. Bulan demi bulan, perjuangan Arman perlahan mulai membuahkan hasil. Dengan gaji yang pas-pasan, ia dan istrinya tetap disiplin menabung, mencicil hutang sedikit demi sedikit. Mereka rela hidup sangat sederhana, bahkan menahan diri dari banyak hal demi satu tujuan, bebas dari jeratan pinjol. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Arman membuka aplikasi bank di ponselnya. Dengan tangan bergetar, ia mentransfer sisa pembayaran terakhir. Notifikasi masuk. Pembayaran berhasil. Arman menatap layar itu lama, lalu menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar lega. Seolah beban berat yang selama ini menindih bahunya mendadak terangkat. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Telepon yang dulu selalu membuatnya gemetar kini sudah jarang berdering. Pesan ancaman tak lagi memenuhi layar ponsel. Rumah kecil mereka kembali terasa hangat. Istrinya memeluknya erat, menahan air mata haru. Kita berhasil, Bang. Meski berat, kita bisa lewati. Anak-anak pun kembali ceria, tak lagi hidup dalam suasana penuh ketegangan. Arman duduk di teras rumahnya, menatap langit sore dengan senyum yang tulus. Meski perjalanan itu pahit dan melelahkan, akhirnya ia bisa berdiri lagi. Bebas dari jeratan yang hampir menghancurkan hidupnya. Setelah melewati badai panjang, Arman kini bisa bernapas lega. Hidupnya memang belum sepenuhnya sempurna, tapi ia telah belajar banyak hal dari perjalanan kelam itu. Di teras rumah sederhana, ia duduk sambil menatap anak-anak yang bermain dengan tawa riang. Wajah istrinya pun tampak lebih tenang. Momen kecil itu membuat Arman sadar. Kebahagiaan sejati bukan datang dari uang instan, melainkan dari keluarga yang tetap setia di sampingnya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi terjebak pada jalan pintas yang menyesatkan. Pinjaman online yang dulu terlihat seperti penyelamat, ternyata hanyalah jebakan yang hampir menghancurkan hidupnya. Kini, ia tahu betapa pentingnya kesabaran, hidup sederhana, dan belajar mengatur keuangan dengan benar. Bagi Arman, cerita ini bukan hanya tentang utang. Ini adalah tentang bagaimana manusia bisa jatuh ke titik terendah, lalu perlahan bangkit kembali dengan keberanian, dukungan orang terdekat, dan harapan yang tak pernah padam. Ia ingin siapapun yang mendengar kisahnya mengambil pelajaran. Jangan mudah tergoda janji manis uang cepat. Dan jika sudah terjebak, jangan menyerah. Selalu ada jalan, selalu ada cahaya, meski sekecil apapun. Malam itu, Arman menatap langit dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Ya, tapi satu hal pasti, Inopeli melewati gelap, dan kini ia siap melangkah menuju terang. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share,
supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita nyata ini.